Tim identifikasi di Treskrim Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan setelah Polda Jawa Timur mendapatkan pelimpahan kasus dari Polda Bali terkait kasus eksploitasi anak yang diduga dilakukan motivator Bulianto Eka Putra. Dugaan kasus JE terkait dengan eksploitasi ekonomi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lantas, ketemu lagi dengan saya Ibtu Julistiana di acara kita Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lantas. Dan di episode kali ini kami akan membahas tentang anak. Kita tahu bahwa tanggal 23 Juli kemarin kita melaksanakan memperingati Hari Anak Nasional, dan materi kita hari ini tentunya tidak jauh-jauh dari urusan anak. Namun sebelum itu, kami sudah siapkan pantun untuk memulai acara seperti biasanya. Ke Malang naik bus, saat di jalan ketemu Pak Mamat. Naik motor jangan lawan arus agar semua tetap selamat. Baik Sobat Lantas semua, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, kita akan membahas materi anak, dan tentunya saat ini di hadapan saya sudah ada dua orang tamu saya yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Banum Arlika Purnomo SS. Beliau adalah penggerak swadaya masyarakat, ahli muda DP 3 Kabupaten Malang. Dan satu lagi adalah seorang anak pengamen jalanan yang biasanya mangkal di wilayah Kabupaten Malang. Dan untuk identitas anak kami samarkan, kami lindungi identitas anak tersebut, dan kami samarkan dengan nama Dika. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Banum. Selamat siang, Bu Banum. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya di podcast kami, Bu. Ini kali pertama ya, Bu ya? Iya betul. Terima kasih Bu Yulis. Ingin sekali saya menanyakan kondisi anak khususnya di Kabupaten Malang nanti, Bu. Nantilah kita bahas ya, Bu ya. Iya. Dan di samping Ibu Banum, Ibu Arlika panggilannya, Bu ya? Iya. Bu Lika ya? Iya. Di samping Ibu Lika ada Dika, nama samaran Dika ya? Iya. Dika umur berapa sekarang? 14 tahun. 14 tahun. Dika masih sekolah? Sudah berhenti. Sudah Dulunya berhenti. sekolah, sekarang. Oke, tapi udah lulus ya? Iya. Udah lulus SD. Iya. Sehari-hari Dika ngamen, betul? Iya. Betul ya? Dengan adik-adiknya? Iya. Oke, dengan adik-adiknya ngamen bersama adik-adik ya? Iya. Di sekitar Malang begitu ya? Kita nggak usah sebutkan daerahnya ya? Iya. Di sekitar Malang. Dan Dika ini kebetulan bukan orang asli Malang, betul Dika ya? Iya. Betul. Dika bersama berapa saudaranya di Malang ngamen? 4. 4. Iya. 4 bersaudara. Iya. Berangkatnya dari mana? Pasuruan. Dari Pasuruan, kemudian kerja Malang. begitu ya, Iya. ke Malang, ngamen di Malang. Iya. Itu saudaranya adik atau kakak? Adik sama kakak. Adik. Oh, adik sama kakak. Adiknya masih sekolah? Iya, sekolah yang satu. Sampai sekarang masih sekolah? Iya. Gimana itu nggak terganggu sekolahnya dia? Enggak, kalau pulang sekolah dia ke jalan sama saya. Pulang sekolah, Iya. jadi dia tetap sekolah ya, Iya. tetap menuntut ilmu. Sorry, Dika masih punya orang tua? Masih. Masih ada orang tua? Iya. Orang tuanya di Pasuruan juga? Iya, di Pasuruan. Oke, orang tuanya masih lengkap Dika ya? Iya. Tahu Dika dan adik-adik ada di jalanan? Tahu. Tahu ya? Iya, dia marah. Marah. Iya. Terus ngelarang. Iya. Terus kenapa Dika tetap melakukan dengan adik-adik? Supaya Bantu. Iya. Niatnya bantu orang tua. ya sama buat nabung gitu. Buat nabung, uangnya buat ditabung. Iya. Oke. Baik. Bu Lika, ini Dika di sebelah Ibu ini adalah salah satu gambaran potret kehidupan anak-anak kita ya, Bu ya. Iya. Nggak hanya Dika saja, tetapi banyak sekali kita temukan anak-anak di luar sana yang kadang-kadang juga masih sekolah, ada juga yang sudah putus sekolah, ada di jalanan.
merupakan bukan tempat yang layak lah buat anak, begitu ya Bu ya. Saya pengen tahu sih Bu, kalau gambaran potret anak-anak khususnya di wilayah Kabupaten Malang ini bagaimana Bu? Mungkin dilihat dari kasusnya, kejadiannya seperti apa? Di Kabupaten Malang yang angkanya semakin meningkat adalah pernikahan anak, usia anak, Oke. dan juga kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak itu secara fisik atau seksual Bu? Ini data sampai bulan Juli tahun 2022 adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual paling banyak. Iya, Korbannya laki perempuan, iya. ada laki, ada perempuan, tapi iya. dominannya lebih banyak perempuan ya, Iya, Bu, ya. iya. Oke. Data yang ada di kantor kami adalah perempuan. Oke. Iya. Jadi masih cukup banyak ya Bu. Mungkin di wilayah Jawa Timur sendiri kondisi anak-anak Malang bagaimana Bu? Dari lihat data korbannya, mungkin kasusnya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Jawa Timur seperti apa Bu? Apakah Malang ini termasuk yang tinggi atau tidak? Tidak, kayaknya masih rata-rata gitu, masih nggak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, anak-anak punya hak-hak tertentu yang harus dipenuhi ya. Iya. Hak mendapatkan hidup yang layak, kemudian hak mendapatkan pendidikan begitu ya kan. Ini menjadi bagian daripada tugas orang tua maupun kita semua lah, iya. saya rasa Iya. begitu ya. Tetapi yang paling berperan di sini adalah orang tua. Orang tentunya. tua dan juga masyarakat di sekitar Dan kita masyarakat juga. di sekitar. Seperti Dika dan adik-adiknya ini kan Dika sendiri di usia 14 tahun sudah putus sekolah ya Dika ya, putus sekolah. Mungkin apa yang bisa dilakukan dari Dinas DP3 khususnya untuk anak-anak Malang sendiri lah gitu, yang mereka putus sekolah, mereka harusnya mengenyam pendidikan, tetapi mereka masih harus di jalanan mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini program dari DP3A akan menginisiasi terkait anak jalanan ini. Oke. Jadi mungkin berikutnya kita akan mengumpulkan data anak jalanan, anak yatim piatu, dan anak piatu. Oke. Nah, kemudian mungkin kita bisa komunikasi dengan OPD terkait. Untuk sekolahnya mungkin dengan Dinas Pendidikan atau juga dengan Dinas Sosial, seperti itu. Baik. Jadi mungkin mengumpulkan data terlebih dahulu gitu ya Bu, betul, ya. ya. Anak yatim piatu, yatim dan piatu. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang punya orang tua lengkap seperti Dika ini, tetapi kan dia di jalanan begitu Pak? Sementara yang akan kami laksanakan Mungkin bertahap begitu ya. Baik. secara bertahap. Oke. Dika, udah berapa lama kamu di jalanan? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Setelah 2 tahun di jalanan, adakah keinginan kamu untuk sekolah lagi seperti teman-temanmu yang lain? Pengen tuh. Pengen sekolah? Iya. Sudah ada upaya nggak dari kamu maupun orang tua bisa sekolah lagi? Toh selama ini kan kita tahu ada loh sekolah yang gratis begitu kan, ada juga kejar paket yang bisa kamu tempuh sebenarnya begitu. Ya, Sempet nggak kepikiran ke sana? sempet tuh. Terus? Orang tua itu disuruh sekolah. Disuruh sekolah? Saya yang gampang. Kamunya yang nekat pengen di jalan Iya. gitu. Kenapa? Karena kamu sudah merasa nyaman di jalan, mendapatkan uang sendiri, bisa jajan dengan uang sendiri, atau karena apa? Ya, mendapatkan sendiri, nggak nyusahin orang tua. Nggak nyusahin orang tua. Berapa bersaudara Dika? Di sana ada 4 saudara. Ada 4 saudara. Iya. Total semuanya? 5. Kalau yang tinggal di sini. Oh, 5 bersaudara, Iya. semuanya 5. Yang di Malang ada? 6. Ada 6? Iya. 5 bersaudara, kalau di sini 6 sih Dika. Iya. Jumlah saudaramu berapa? Adik kakakmu 11. semua 11. Oke, 11. Ada yang di Malang, ada yang di Sini. Pasuruan. Iya. Begitu ya. Oke. Baik. Selama di jalanan, tentunya kan jalanan bukan tempat yang mudah begitu ya. Iya. Menurut saya jalanan adalah tempat yang keras, apalagi untuk anak-anak begitu. Kamu masih 14 tahun dan kamu masih punya adik lagi kan? Gitu. Iya. Masih punya adik lagi. Kenapa kamu bisa merasa nyaman di jalan, apalagi sampai 2 tahun kamu jalani kehidupan ini? Ya, sudah terbiasa. Bu. Sudah terbiasa? Iya. Nggak ada keinginan, udahlah pulang aja, sekolah aja yang benar begitu?
enggak Bu, sama biaya adik. Biaya ya adik. Iya, sama bantu Biaya adik. orang tua. Baik, baik. Baik Ibu, saya kembali ke Bu Lika ya. Ini adalah salah satu contoh kasus jalanan sajalah, tetapi permasalahan anak sebenarnya jauh lebih kompleks, ya Bu ya. Kita tahu berita nasional yang viral, kasus-kasus anak, pelecehan seksual dengan korban yang cukup banyak, deket-deket lah dari Malang, di Batu lah, itu kan contoh kasus besar ya Bu ya, kasus nasional. Kemudian ada juga bullying sampai mengakibatkan anak meninggal dunia, disuruh teman-temannya sodomi kucing gitu kan, sampai akhirnya dia mengalami depresi begitu. Ada nggak Bu kasus yang paling menarik mungkin selama ini yang menjadi atensi publik yang terjadi di Malang yang pernah Ibu tangani? Sejauh ini mungkin kasus apakah mungkin, atau mungkin trennya apa sih di Malang ini yang paling banyak kasus anak-anaknya? Kasus itu eksploitasi mungkin ya. Eksploitasi. Iya, juga kasus seksual itu. Eksploitasi. Kekerasan seksual itu. Oke. Anak-anak Kabupaten Malang banyak juga yang ada mengalami korban. kasus eksploitasi ya. Dan eksploitasi bisa eksploitasi seksual, ekonomi begitu ya Bu ya. Oke. Terus yang dilakukan oleh DP3A sendiri khususnya untuk kasus-kasus ini, prosedurnya bagaimana Bu? Apakah lapor ke DP3A kemudian konsultasi ke Polres atau punya bagaimana? aplikasi. Jadi ada aplikasi Wadul. Jadi di situ bisa melaporkan kasus melalui aplikasi itu. Kemudian nanti jika laporan sudah masuk, ada penjangkauan, pendampingan untuk penanganan kasus tersebut. Apakah terbatas hanya kasus pidana atau mungkin di luar kasus pidana bisa Bu? Saya dulu kan pernah sering dengar ya di DP3 orang tua nih suami istri cerai akhirnya rebutan anak gitu. Iya, itu bisa. Jadi tidak hanya terbatas pada kasus pidana begitu ya? Iya, untuk perebutan hak asuh anak itu juga ada. Kadang juga ada untuk kekerasan perempuan. Jadi di situ ada unit perlindungan perempuan dan anak. Iya, di bidang 3. Jadi DP3 ini mencakup urusan perempuan dan anak. Iya, betul. Lebih pada pendampingan korbannya atau bagaimana Ibu? Iya, pendampingan dan penjangkauan. Pendampingan dan penjangkauan korban. Dika, pengen kembali lagi ke kamu. Selama di jalanan pernah nggak mengalami hal-hal mungkin yang membuat kamu, wah ini jalanan ini cukup keras nih, atau mungkin pernah mengalami kejadian atau peristiwa yang mungkin tidak mengenakan dari kamu? Ya, saya ditabrak. Ditabrak? Iya. Di mana kejadiannya? Di tempat kerja situ. Terus yang nabrak kamu nolong atau kabur aja? Nolong. Ditolong. Iya. Sempat ada luka-luka? Sempat dulu. Sempat ada luka-luka. Lukanya mungkin luka ringan atau sampai berat? Ringan. Luka ringan. Kamu di jalanan terus ya? Iya. Udah pernah kecelakaan? Jerah nggak kamu? Kapok nggak kamu jalan? Enggak, udah 3 kali tertabrak. Masya Allah, 3 kali kamu belum jerah. 3 kali. Terus adik-adikmu gimana? Kamu jagain adik-adikmu gimana? Ada yang kecil mau minta, lalu dia nyebrang itu ditabrak juga. Nah, sebenarnya kamu tuh cukup rentan ada di jalanan gitu ya. Apalagi kamu usia masih 14, bawa adik-adik lagi kan gitu. Setiap hari pulang dari Malang ke Pasuruan? Iya. Pulang? Iya. Naik apa? Bis. Naik bis. Ongkosnya buat PP nutut nggak sama uangnya kamu dapatkan? Nutut. Masih bisa ya buat makan? Iya. Uangnya kamu kasih orang tua nggak? Dikasih sedikit, sisanya disakap buat jajan. Apakah dari orang tua sendiri pernah menuntut kamu pulang harus bawa uang? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi sebenarnya dari pihak orang tua tidak menginginkan kamu di jalanan, tetapi kamu ya bersikeras di jalanan karena merasa mendapatkan uang sendiri begitu ya. Oke, di jalanan yang kamu lakukan apa? Biasanya ngamen, nyanyi pakai gitar atau bagaimana? Pakai boneka. Pakai boneka. Yang itu boneka itu. Oke, begitu ya. Pakai boneka. Itu bonekanya kamu beli sendiri atau nyewa atau bagaimana? Hasil nabung. Hasil nabung? Iya. Kamu belikan boneka? Iya. Oke. Terus adik-adik juga pakai boneka? Enggak. Pakai apa? Minta pakai
Manusia silver. Manusia silver tuh apa? Manusia silver. Manusia silver. Jadi badannya dicelonteng-celonteng Ya, pakai cat. cat warna silver. Ya. Oh gitu. Atau pengen jadi Ultraman atau apa gitu? Nggak pernah, Bu. Enggak. Kenapa punya ide harus pakai menjadi manusia silver? Nggak tahu. Kenapa? Dianya yang minta. Pernah lihat mungkin? Pernah lihat. Oke. Biasa anak di situ lihat anak gitu. Oke. Kalau boleh tahu, yang kamu dapatkan sehari-hari tiap harinya berapa? Minimal 150. Minimal 150. Iya. Oh, minimal segitu. Iya. Kamu sendiri atau sama adik-adik? Saya sendiri. Oh, kamu sendiri. Kalau sama adik-adik? 200 ada. Oke. Baik. Terus uangnya buat sekolah juga? Ya, buat biaya sama Buat biaya adik. Oke. Nggak pengen kumpul keluarga, ya pulanglah sama adik. Sekolah aja ya benar gitu. Punya cita-cita nggak Dika? punya. Apa? Mau jadi tentara pun. Mau jadi tentara? Iya. Kalau tentara harus sekolah nggak Dika? Sekolah pun. Lah terus kenapa kamu nggak sekolah? Nggak apa-apa. Lah kira-kira kalau nggak sekolah bisa nggak jadi tentara? Nggak bisa. Lah makanya kalau udah punya cita-cita harus dikejar ya kan? Ya. Stepnya bagaimana? Saya harus sekolah, ya sudah ditempuh saja sekolahnya ya kan? Walaupun nggak ibaratnya udah terlambat nih, saya udah 2 tahun nggak sekolah nih Bu gitu misalkan, ya udah nggak apa-apa, mundur aja lagi, ikut kejar paket kan masih bisa. Iya. Kan begitu. Jadi Dika dan adik-adik juga harus tetap punya mimpi yang besar gitu. Siapapun bisa menjadi apapun yang diinginkan selama ada kemauan, kan begitu, ada tekad yang kuat begitu ya. Jadi kayak baik. Potret anak-anak kita cukup memprihatinkan ya Bu ya. Kemarin kita memperingati Hari Anak Sedunia, Hari Anak Nasional, dan kita masih menemukan potret-potret anak-anak Indonesia yang seperti ini begitu ya. Untuk kasus yang pernah Ibu tangani di DP3A Bu, mungkin dari analisa yang Ibu lakukan, kasus-kasus ini awalnya bermulanya dari mana sih Bu? Faktor apa sih yang paling banyak berpengaruh terjadinya kasus ini begitu? Misalkan nih, contoh nih ya, mungkin karena ada ekstasi seksual atau mungkin ada pelecehan seksual, bermula di lingkungannya kah, atau kurangnya perhatian dari keluarga, atau apa sih Bu? Saya rasa dari lingkungan keluarga, karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah orang-orang terdekat dari keluarga tersebut, dari anak tersebut. Maksudnya Pelakunya, ya. Oh begitu. Iya. Oke. Tahu saya itu, kalau bidang saya kan lebih ke pemenuhan hak anak. Oke. Kalau di bidang perlindungan anak dan perempuan yang menangani kasus-kasus tersebut. Ibu lebih pada pemenuhan hak anak. Seperti Iya. apa misalnya Bu? Beberapa program kami diantaranya seperti sosialisasi ketika ada kegiatan pelopor dan pelapor. Jadi anak bisa menunjukkan kegiatan positif seperti kampanye cegah pernikahan anak, bisa melalui medsos seperti itu. Kemudian sosialisasi melalui pamflet itu juga untuk pencegahan kekerasan pada anak, seperti aplikasi Wadul, kita menyebarkan itu juga ketika kita mengadakan kegiatan sosialisasi pada anak-anak. Gitu, lebih pada upaya pencegahan juga betul. ya Bu ya. Iya. Terus bagi anak-anak yang korban tuh hak-hak yang harus mereka dapatkan apa saja Bu? Mereka datang nih ke DP3A, ada mengadu sebagai korban itu, hak-hak apa saja yang diberikan DP3A gitu yang mungkin difasilitasi. Kalau untuk Piskis bekerja, DP3A bekerja sama dengan psikolog dan juga universitas untuk pemeriksaannya. Kalau secara medis bekerja sama dengan rumah sakit dan juga puskesmas. Oke. Mungkin untuk rehabilitasi. Iya, untuk Piskisnya kan psikolog. Oke, rehabilitasi psikisnya juga. Oke, baik. Bagaimana, pernah nggak Bu melihat korban kasus kekerasan seksual itu traumanya sampai seberapa berat sih Bu? Sampai dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Depresi berat. Iya, depresi berat. Takut untuk bercerita seperti itu. Takutnya karena di bawah ancaman atau memang dia belum bisa bercerita? Belum bisa bercerita. Oke. Sampai tidak bisa bercerita. Oke. Biasanya itu kasus yang terjadi sudah berulang-ulang begitu atau bagaimana ya Bu? Iya, kemungkinan seperti itu, berulang-ulang. Jadi oleh DP3A didampingi proses hukumnya begitu ya. Iya.
Tapi apa yang dilaporkan kasus-kasus di DP3A, apakah selalu berujung ke proses peradilan atau kadang-kadang cukup di DP3A sendiri, Bu? Kayaknya kalau dari peradilan enggak sampai. Nggak sampai? Iya. DP3A. Nggak ada yang dilaporkan DP3 kemudian teruskan ke Polres begitu? Oh iya, ke Polres iya. Kalau ke Polres iya, Ah. disampaikan ke unit PPA Polres oke. Malang. Berarti kan Iya. diproses secara pidananya, Iya. proses peradilannya Iya, kan berjalan. tetap berjalan. begitu Iya, ya, Bu, ya? iya, betul. Tapi tidak semua kasus berakhir pada proses peradilan ya. Iya. Mungkin hanya kasus-kasus tertentu di luar Iya. pidana yang bisa diselesaikan DP3 begitu. Iya, iya betul. Seperti Oke, itu. Oke. Iya. Siap. Jadi lingkupnya bukan hanya kasus pidana saja, tetapi apapun permasalahan anak bisa ya, Bu ya. Iya. Contoh misalkan ketika orang tua bercerai, si anak dibawa bapaknya Iya. misalkan ini. Nah, ibunya kadang-kadang tidak bisa mendapatkan akses untuk ketemu sama anaknya. Iya. Bisa melalui DP3. Iya, bisa melalui ya. DP3. Oke. Pendampingan berupa bagaimana, Bu, Ya, pendampingan? ke unit PPA seperti itu ketika melaporkan kasusnya, kemudian ke rumah sakit untuk pemeriksaan medisnya, atau mungkin kan diperlukan otopsi juga ya kalau korban kekerasan seksual itu ya. Oh, fair begitu ya. Iya. Visum et repertum. Visum ya, visum. Baik. Iya. Oke. Berapa persen kira-kira, Bu, dari kasus yang masuk itu yang bisa selesai lah gitu? Udah mayoritas sudah banyak yang selesai Iya. atau bagaimana? Iya. Karena kan kasus cukup banyak juga kan. Iya. Kita wilayah Kabupaten Malang aja cukup Iya, Kabupaten luas Malang begitu kan. cukup luas ya. Nah, sehingga kan Iya. kasusnya mungkin banyak. Iya, sekitar 80% 80% Iya. selesai. selesai. Oke, baik. Dika, adik-adikmu masih sekolah sampai saat ini? Sekolah. Oke. Apakah mereka juga punya keinginan yang sama dengan kamu, ingin tetap melanjutkan sekolah? Ingin, Bu. Ingin ya? Iya. Tadi saya sempat ngobrol sama adik-adikmu kan, Iya. gitu, yang masih kelas 2 SD ya? Ya, Nah, jadi Sobat Lantas ini, Dika ini hadir di sini sebenarnya bersama 2 orang saudaranya lagi. Satunya adik, satunya kakak. Adik. Oh, adik semua ya? Iya. Dua-duanya adiknya, dan satu adiknya yang kecil tuh masih kelas 2 SD. 2 SD tapi belum bisa baca. Iya. Belum bisa baca tulis. Nah, mungkin ini PR kita semua kali ya, catatan buat orang tua gitu kan. Kita punya tanggung jawab yang besar kepada anak gitu. Tanggung jawab kita bukan hanya memberikan makan atau pendidikan yang layak begitu, tapi kasih sayang kepada anak-anak Dan juga perhatian. Betul. Dan pertanggungjawabannya cukup berat nih, Bu, Berat, di iya, akhirat betul. ya kan. Nanti ditanya lagi ya, kau punya anak 3 nih, Iya. kau bawa kemana anakmu kan begitu. Iya. Kamu ya, luar biasa. Baik. Mungkin ke Bu Lika, mungkin yang bisa disampaikan ke pendengar, penonton, saran-sarannya atau mungkin apapun yang disampaikan ketika punya permasalahan, ada yang takut lapor kan begitu, atau mungkin ada yang ragu-ragu, mungkin Bu Lika bisa menyampaikan ke pemirsa. Jangan ragu untuk melapor, karena seandainya tidak bisa datang langsung, bisa melalui aplikasi, yaitu aplikasi Wadah Pengaduan Online. Oh, lewat aplikasi itu bisa Iya. langsung. Setelah mengisi aplikasi itu apakah ada petugas yang datang? Nanti ada di situ ada nomor HP yang kemudian bisa di chat atau di telepon, nanti dinas yang akan menanggapi. Oh, luar biasa, dinas menanggapi gitu ya, Bu. Apalagi luas wilayah kita cukup luar luas, biasa, iya. Bu. Jadi kalau saya bisa bayangkan kasusnya misalkan di Ampel Gading sana, Iya. harus ke sana ya, Bu ya. Iya. Oke. Mungkin Ibu bisa mapping gitu, bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita itu. Faktor yang disampaikan tadi kan kurangnya kasih sayang. Itu mungkin bisa dipersempit lagi, Bu. Dalam arti apakah orang tuanya ini memang tidak ada, ataukah orang tuanya pergi. Kita tahulah jumlah TKW di Indonesia kan, khususnya di Malang kan masih cukup banyak. Mungkin bisa lebih diidentifikasi lagi seperti apa sih, Bu, anak-anak yang banyak menjadi korban maupun anak-anak korban aja ya. Kalau DP3 nggak ada pelaku ya, Bu ya? Nggak ada. Iya, nggak ada Oke, pelaku. anak korban. Oke, Iya, saya tegaskan anak DP3 lebih pada pendampingan korban begitu. Iya. Mungkin seperti apa, Bu? Latar belakang keluarga yang bagaimana? Iya, biasanya dari keluarga yang broken home. Jadi mungkin karena fungsi dari ayah atau ibu tidak ada. Oke. Karena kan ayah atau ibu adalah
contoh ya Bu ya Betul. untuk anak. Nah, itu yang sering terjadi karena kurangnya peran salah satu dari orang tua. Oke, kurangnya peran salah satu orang tua. Karena memang kehadiran secara fisik memang tidak ada atau Tidak bagaimana, ada. Bu? Iya, betul. Karena tidak Oke, ada. karena tidak ada. Jadi memang peran orang tua salah satu ini tidak bisa tergantikan oleh Iya. siapapun ya, Bu ya. Oke, ini penting. Jadi anak kita mau jadi apa? Salah satunya adalah butuhnya perhatian Iya, dari orang tua. Dari orang tua. Baik, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini, Sobat Lantas. Dan sebelum kami tutup, kami juga punya hadiah untuk Dika dan adik-adiknya. Bisa dihadirkan nggak ya adik-adiknya ya? Tim, boleh ya? Hadiahnya hadiah kecil. Tetapi kami berharap, harapan kami semua bahwa dengan hadiah ini mereka punya semangat lagi untuk sekolah. Punya semangat lagi untuk memperjuangkan cita-citanya. Dika, ada-adanya diajak sekolah lagi ya. Iya. Nanti kalau mau cari uang, nanti kalau udah gede udah waktunya lah. Ya, yang penting cari ilmu dulu, cari bekal ilmu dulu. Ada-adanya boleh datang ke sini, adanya Dika, siapa yang namanya? Oh, jangan sebut nama deh. Ini umur berapa ini? Nah, ini adanya Dika yang bungsu. Iya. Oke, yang bungsu. Boleh dibantu oleh Bu Deka dikasih hadiahnya buat adik-adik. Oke, itu tas sekolah. Sekolah lagi ya. Ya sayang ya, sekolah ya. Sekolah yang rajin ya. Jangan di jalanan, bahaya. Ini adanya lagi dikasih apa? Sepatu. Oke. Nah, tadi kesini pakai sendal atau pakai sepatu? Sendal. Oh, pakai sendal. Oke. Satu lagi nih buat Dika. Nah, semoga berkenan. Baik, Ibu, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bermanfaat buat Sobat Lantas di luar sana. Dika, terima kasih juga Terima kasih, Bu. sudah hadir di sini dengan adik-adiknya. Pesan kami, ayo tetap sekolah Dika. Iya, Ya, Bu, iya. kalau mau jadi tentara ya tetap harus sekolah. Mau jadi apapun kamu harus tetap sekolah. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Iya, Ya, kamu mau jadi sesuatu ya kamu harus bekali dirimu dengan sesuatu, begitu ya. Iya. Baik Sobat Lalu Lintas, seperti biasanya kami siapkan pantun penutup untuk akhir acara. Jalan-jalan ke pasar kota, tidak lupa membeli salah. Kewajiban kita sebagai orang tua paling penting adalah hak anak. Demikian dari kami akhiri. Saya Itu Yulistiana, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba 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 ba.